Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bertemu kembali saudara di channel saya. Di video kali ini topik diskusi kita adalah tentang tindak pidana korupsi. Nah saudara sekalian, di tengah masyarakat kita ada sebagian kalangan yang beranggapan atau memiliki pemahaman bahwa tindak pidana korupsi itu hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara. Sehingga ketika ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam pemahaman orang-orang tadi bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara. Tentu saja saudara, pemahaman yang demikian sangat keliru dan tidak tepat. Kenapa demikian? Bagaimana penjelasannya? Ikuti terus video ini sampai selesai sehingga saudara akan mendapatkan penjelasan yang komprehensif terhadap hal tersebut. Nah, saudara, untuk diketahui undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam salah satu bukunya yang berjudul Buku Saku Pemberantasan Korupsi itu menyebutkan ada 30 bentuk atau 30 jenis tindak pidana korupsi. Dari 30 jenis tindak pidana korupsi itu kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah, 7 jenis tindak pidana korupsi saudara. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Nah, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Kemudian yang selebihnya, yakni 6 jenis tadi, itu tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara. Nah, 6 jenis tadi yang pertama adalah tindak pidana yang berkaitan dengan suap menyuap, kemudian pemerasan, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, kemudian ada perbuatan tindak pidana perbuatan curang, kemudian ada perbuatan dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah tindak pidana yang berkaitan dengan gratifikasi. Nah, selain itu saudara, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi bukan tindak pidana korupsi, tapi disebut sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana tersebut yang pertama adalah perbuatan merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Nah, kemudian yang kedua, perbuatan seseorang yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Kemudian yang berikutnya adalah perbuatan bank yang tidak memberikan keterangan mengenai rekening seorang tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada perbuatan orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Dan kemudian yang terakhir adalah saksi yang membuka identitas pelapor, dalam hal ini pelapor kasus tindak pidana korupsi. Nah, demikian saudara kira-kira penjelasan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi yang baik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara maupun yang tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara, serta jenis-jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya saudara, kenapa kemudian munculnya anggapan atau pemahaman di sebagian kalangan di masyarakat kita yang saya sebut tadi, seolah-olah menganggap bahwa tindak pidana korupsi itu hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Nah, saya mengamati bahwa adanya pemahaman seperti itu mungkin bisa dimaklumi karena kalau kita melihat dari aspek historis, aspek kesejarahan ya tentang pengaturan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana
kita tahu bahwa undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu pertama kali diatur dalam peraturan penguasa darurat ya, perang militer tahun 1957, di mana peraturan itu memang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana korupsi yang itu dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis pada saat itu, di mana ada sebagian pejabat oknum ya yang ketika diberikan tugas untuk mengurus beberapa perusahaan beberapa perusahaan yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Belanda, kemudian oknum-oknum tersebut menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini keuangan yang berada pada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, hal itu yang kemudian melatar belakangi dibentuknya peraturan tindak pidana korupsi ketika itu. Nah, sehingga oleh karenanya menurut Andi Hamzah itu bahwa istilah tindak pidana korupsi sebagai istilah hukum itu pada mulanya memang terbatas pada perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Nah, itu yang pertama, saudara. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita mencermati sejarah lahirnya berbagai peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi dan proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, memang masalah kerugian keuangan negara ini senantiasa menjadi isu krusial atau isu yang dominan mewarnai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga hal itu kemudian mungkin saja menimbulkan kesan atau memberikan image di tengah masyarakat bahwa ketika orang bicara tindak pidana korupsi, maka yang ada adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara. Nah, saya kira itu saudara, penjelasan singkat saya ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, khususnya berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.